Businessman Opinion. Mitra bisnis, Menko Marinvest Luhut Panjaitan akan membatasi pengunjung Candi Borobudur untuk menjaga kelestarian kekayaan sejarah dan budaya Nusantara. Pembatasan itu dilakukan dengan menaikkan harga tiket masuk untuk wisatawan domestik dari Rp50.000 menjadi Rp750.000 dan wisatawan asing dari Rp350.000 menjadi Rp1,4 juta. Namun khusus pelajar Rp5.000 saja. Apa komentar Anda mengenai rencana menaikkan harga tarif masuk Borobudur berkali lipat ini demi menjaga kelestariannya? Silakan di 6339160. Dari saya tidak panjang-panjang, hanya 2 kata, pejabat preman. Makasih. Saya sudah tidak heran kalau banyak komentar yang tidak setuju dengan tiket masuk yang tinggi sekali atau Rp750.000 per tiket masuk lokal ya. Akan tetapi kita harus tahu benar bahwa saat ini tuh keadaan rakyat Indonesia banyak yang di bawah atau sekitar 75% survei Bank Kompas atau 198 juta jiwa kurang lebih ya. Dari total jumlah seluruh penduduk totalnya adalah kurang lebih 279 juta jiwa. Itu menandakan bahwa masyarakat kita tuh banyak yang di bawah. Jadi kalau ada yang bilang pejabat preman atau yang lain, ya masyarakat sudah tidak heran karena kondisi saat ini krisis ekonomi, rakyat banyak yang di bawah posisinya daripada yang di atas. Kalau tiket masuk ke kunjungan wisata itu mahal, bagaimana masyarakat banyak yang mayoritas ini bisa piknik dengan biaya murah, kan jadi sulit kemudian seperti itu. Kalau tujuannya melestarikan, mengamankan kebersihan dan lain-lain untuk Borobudur, saya lihat kok nggak kena ya. Nggak kenanya begini, turis, orang-orang yang ada uang, orang berumur itu udah pasti bisa menjaga kelestarian kebersihan lingkungan. Anak sekolah nggak bisa. Udah yang nggak bisa jaga kebersihan, anak sekolah tuh, apalagi anak SD, mereka kalau lagi happy mereka wah lempar ini lempar itu, dia akan cabut batunya dan lain-lain, malah dikasih 5.000. Jadi aneh banget, menurut saya ini nggak masuk akal. Kemudian kedua, anak-anak sekolah itu mereka tidak ngerti apa-apa. Mereka kalau diajak ke Borobudur, apalagi anak SD, tidak mengerti. Mereka cuma berasa inilah happy hour-nya saya. Dia anggap ini wisatanya mereka, dan mereka tidak akan mikirin soal sejarahnya. Tapi orang dewasa, apalagi turis, itu adalah orang-orang yang betul-betul datang karena menghargai sejarah. Jadi menurut saya perlu dipikirkan lagi tarifnya karena nggak masuk akal. Terima kasih. Kalau menurut saya ya nggak masuk akal lah. Masa harganya sampai Rp750.000 itu per orang. Sekarang kan rakyat Indonesia kan nggak semuanya punya duit. Kalau yang menengah ke bawah, boro-boro dia mau beli kasih Rp750.000, buat beli berasnya udah susah. Dari pula kan rakyat Indonesia kan mau melihat, menikmati keragaman yang indahnya di Indonesia. Kalau sampai Rp750.000 gitu, gimana mau ngeliat ya rakyat Indonesia? Tolonglah kalau bisa ke Luhut juga, jangan caranya bukan begitu. Pasang aja satpam atau berapa orang kamera. Kalau ada yang ngerusak langsung ditangkap, bikin hukuman itu, di warning itu di pelang dekat Borobudur. Jangan begitu caranya. Kasihan yang lain pada mau nikmati tapi nggak bisa. Itu aja. Mau tanya aja itu satu, bagaimana hitung-hitungannya. Yang kedua adalah apa hubungannya dengan Pak Luhut? Yang harusnya di sini kan hubungannya Menteri Pariwisata. Tolonglah Pak Luhut, jangan semua dijeklak, jangan semua ikut campur ya. Anda tuh bukan semuanya harus bercampur ya. Tolong sesuai dengan job desk-nya masing-masing ya. Ini kan Menteri Pariwisata, which is di sini ada Pak Sandiaga Uno, ya itu aja. Jadi biar negara ini tidak ngeblur, di mana sih job desk-nya gitu loh. Masing-masing menteri itu sudah ada job desk-nya masing-masing ya. Jadi jangan terlalu ikut campur kemana-mana lah, melebar semuanya, apalagi sampai lambangannya sampai 750 itu hitungannya dari mana? Sudah belum didata berapa orang yang selama ini sudah masuk, berapa pengeluaran kos yang kalian lakukan gitu kan, bagaimana kualitas di dalam Candi Borobudur itu, apakah sudah better
dibanding dengan luar negeri yang punya pariwisata. Saya rasa pariwisata di Indonesia itu jauh di bawah dibanding negara-negara luar. Jadi tolong berkaca dulu lah, kita benarkan di dalamnya dulu. Setelah kalian menunjukkan kepada rakyat, ada serve di situ, ada quality yang kalian tunjukkan, baru kalian berbicara masalah cost di situ. Jangan ujung-ujung cost dulu. Semua negara ini cost. Ya, banyaklah semuanya, sampai dengan jalan aja banyak yang bolong, orang-orang pada bayar PBB walaupun itu masuk APBD, tapi kan tetap diatur oleh negara semuanya, pajak dibayar semuanya. Hancur negara ini kalau kayak gini semuanya ya. Mau nambahin ya, maksudnya kalau ngambil kebijakan harus hati-hati lah. Ntar apakah setelah naik 750 ini pengunjungnya jadi sepi? Nah, kasihan kalau pedagang-pedagang di sana jadi turun pendapatannya. Itu harus dipikirkan dulu. Udah itu saya bilang solusinya kalau apa-apa rusak dinaikin ya, nggak masuk akal gitu. Kalau jalan tol rusak, jembatan rusak, dinaikin setinggi-tingginya biar orang nggak dirusakin. Kan logikanya nggak masuk akal kayak gitu. Udah itu baru aja kesaktian Pancasila diperingatin ya. Kayaknya nggak mencerminkan keadilan sosial gitu lah. Cuma untuk orang yang berduit aja. Oke, makasih. Kalau saya punya pendapat sih setuju ya. Soal banyak, waktu dulu saya datang, saya 3 kali datang, banyak dirusakin, ditulisin namanya lah macam-macam. Jadi rusak itu kan kita punya aset negara, ya enggak? Seperti di Tiongkok kan tembok besar, di Mesir, ya enggak, itu kan piramid. Banyak dirusakin, apalagi itu banyak patung dihilangin sama orang-orang yang tidak bertanggung jawab, ya nggak punya budaya. Harus dilestarikan tuh, sayang tuh, supaya bangsa kita dipandang bangsa besar. Banyak dirusakin, sayang deh. Terima kasih. Udah lama ya sih ya pernah ke sana. Jadi kalau misalnya cuma lihat-lihat sih nggak ada yang menarik ya. Apalagi dibikin 750 sih kayaknya mungkin nggak datang lagi. Cuma katanya 50 itu sampai ke pelatarannya atau apalah gitu. Menurut saya gitu. Kalau mau dibatasi bisa dibikin aja kita mau di bank tuh dibikin kayak jalur antrian gitu. Masuknya ntar ada petugasnya yang ngawasin, beberapa orang di dalam ada ngawasin buat foto-foto doang. Kan sebenarnya bisa gitu loh. Sebenarnya ini itu mau cuma bikin kayak berita yang gempar gitu kan. Jadi orang tiba-tiba mana jadi semuanya datang atau mau buat nambah pendapatan atau apa gitu. Jadi kan secara logikanya 50 ke 750 itu nggak masuk akal. Menurut saya ini cuma kayak bikin berita yang gempar-gempar gitu, yang bikin orang-orang pada tertarik, kaget gitu biasa aja sih. Oke, makasih. Itu rencana yang mau dinaikkan 750 itu tuh maksudnya Pak Menteri, kalau naik ke atas Candi Borobudur, nah itu naik jadi 750. Kalau kita hanya masuk di bawah aja, di lokasi Candi Borobudur yang di bawah itu harganya tetap tidak ada perubahan. Itu aja komentar dari saya. Masalah untuk kenaikan yang di Candi Borobudur itu atas dasar apa kita menaikkan 750.000? Harusnya itu untuk penduduk lokal Indonesia itu harusnya dimurahkan. Itu menyangkut masalah sejarah Indonesia. Jadi masyarakat Indonesia itu harus tahu dan paham. Kecuali kalau misalkan memang itu dinaikkan untuk tarif wisatawan asing. Tapi kalau untuk lokal, saya rasa nggak perlu. Harusnya pemerintah itu bukannya menaikkan untuk menjaga kelestarian, tapi menambah fasilitas dalam hal CCTV, pengawasan, sumber daya manusia yang harus diperbanyak di sana untuk mengontrol dalam hal kebersihan dan lain sebagainya. Tolonglah, jadi pariwisata yang sudah bagus dan memang sudah sejarah dari kita, itu harusnya ditambah pengawasannya, kualitasnya. Jadi bukan masalah kuantitatif di sini, kualitasnya lah dinaikkan. Apa yang buat the government give it to people gitu loh, dengan menaikkan itu. Asal dinaikkan tapi tidak ada service yang ditingkatkan di situ, dan
terlalu tinggi. Atas dasar apa hitungannya seperti itu? Except kalau kita berbicara untuk wisatawan asing. Kenapa? Karena $1 itu 14.500, which is very very cheap kalau misalkan di charge kepada wisatawan asing. Tapi ke penduduk lokal, UMP kita yang cuma 4 juta kok. Bagaimana nasibnya kalau misalkan para guru dan siswa yang ke sana? Otomatis gurunya di bawah, siswanya naik ke atas. Sebenarnya yang menghancurkan, yang mencoret-coret itu lebih banyak, saya rasa kebanyakan adalah para pelajar yang memang mereka tidak punya well educated dan pikiran yang jauh ke depan untuk melestarikan sumber daya kita, sumber kelestarian kita, sejarah kita. Jadi saya rasa saya sangat tidak setuju, karena atas dasar apa asal ceplak aja tanpa ada hitung-hitungan detailnya dan tanpa ada juga diseimbangi dengan kualitas gitu loh di lokasi tersebut, apakah dengan CCTV, apakah dengan sumber daya manusia yang lebih banyak, diperbanyak, penggait-gait yang lebih profesional gitu loh. Jadi asal jangan pemerintah ini selalu melakukan reason yang di luar visinya juga, padahal yang dilakukan kenaikan harga ini visinya bukan itu. Visinya adalah untuk menaikkan pendapatan negara gitu loh. Jadi you have to be fair lah, you have to be honest lah to the people. If we don't have money at all gitu kan, gitu. Jadi jangan di-charge semua, masyarakat semua di-charge. Yang PPN naik, ini naik, itu naik, kebijakan moneter, kebijakan fiskal dilakukan itu semua hanya untuk kepentingan golongan-golongan tertentu. Tapi masyarakat apa yang didapat? Gitu loh. Kita tuh sangat kecil. Kalau kita, jadi saya minta tolonglah ya, pemerintah itu to be honest, to be fair. Mereka digaji dari pemerintah, tolong hargai rakyat kita. Kalau kita mau jadi negara maju, ya kita harus merata semuanya. Ya kalau saya sih kurang setuju. Kenapa? Karena yang salah kan orang yang vandalisme itu, tapi yang kena korbannya itu banyak gitu loh. Ibaratnya kita tuh yang orang baik-baik itu kena getahnya gitu dari segelintir orang yang vandalisme gitu. Saya yakin sih Pak Luhut sih udah kepikiran hal ini, tapi pasti ada aspek politisnya di balik ini gitu. Baiknya apabila dananya itu digunakan untuk misalnya security ditaruh di sana. Kita tahu lah disiplin orang kita mungkin masih banyak sebagian yang rendah gitu ya. Tapi mungkin tak tutup mungkin orang luar negeri ya dijaga ketat dulu untuk security-nya daripada tangan-tangan jahil gitu. Jangan kami ini yang tidak berpikiran sama sekali kena getahnya gitu sampai ratusan ribu mau apa. Ya mungkin Pak Luhut terinspirasi dari itu tuh tiket Marvel di Pondok Indah tuh ada ratusan ribu sampai 1 juta ya, tapi kan ini Marvel, ini kan Candi Borobudur gitu, jangan disamakan. Makasih. Saya sebagai orang asli Jawa Tengah, memang ini kan saya saran dari, kalau nggak salah saran dari UNESCO untuk menjaga cagar alam Borobudur yang sudah sangat lama. Nah menurut saya memang pantas saja dinaikkan, cuman kelihatannya kalau sampai 750 itu terlalu tinggi. Ya paling nggak 500 masih oke lah. Kalau kita juga ke Borobudur nggak setahun sekali. Kalau saya sudah sering, jadi nggak ada masalah. Satu, yang kedua itu kan ada pintu ada 2, dibagi 2 aja pintu masuk sekitar Borobudur itu harganya murah. Kalau mau masuk tadinya baru dipertimbangkan dinaikkan. Ya itu pertimbangan antara paling mahal 500.000 lah, kalau sampai 7,5 udah terlalu mahal. Terima kasih. Oke, pertama-tama ya memang banyak warga, banyak netizen juga pada bilang ini harga tiket terbaru ini kan 750.000. Cuman saya ada lihat updatean baru di berita, pihak pengelola Borobudur juga bilang tetap pengunjung bisa tetap bayar 50.000 per orang, tapi hanya keliling dari sekitar tamannya aja. Kalau mau mendaki memang tuh 750.000. Cuman memang banyak pada komentar sih karena harga terlalu tinggi ya. Dan memang sih banyak faktor juga kenapa. Pertama, oknum turis
kadang wisatawan itu suka tangan jahil seperti apa yang terjadi. Ada lagi vandalisme. Udah ada juga udah dipakai tanda dilarang duduk, nggak boleh manjak, tapi masih aja mengabaikan hal itu. Sehingga bangunan cagar budaya yang dilindungi pemerintah ini jadinya kesannya tidak terurus dan juga tak disayangkan. Dan ini juga sebenarnya juga candi ini juga sudah diakui oleh UNESCO. Harusnya memang harus melestarikan. Kita sebagai warga Indonesia juga harus melestarikan warisan budaya ini. Ya saya harap sih pemerintah juga harusnya mengkaji ulang, jangan terlalu tinggi-tinggi harganya. Di bawah 750.000 sih sudah oke, tapi ya 500.000 atau 350 per orang itu sih no problem, ya dibatasin. Di tempat wisata lainnya yang di luar negeri juga begitu, kayak Menara Pisa. Menara Pisa juga begitu, mereka juga sistemnya sistem online. Itu pun juga rebutan. Per hari cuma bisa berapa ribu orang doang juga kalau mau mengunjungi Menara Pisa gitu. Terima kasih. Kalau kerjasama dari UNESCO sendiri sebagai badan yang menangani masalah perawatan tersebut, ya harusnya pemerintah pusat ini memberikan kearifan lokal yang baik. Kalau memang tidak berdasarkan komersil, itu bisa saja dijalankan dengan nilai yang setinggi-tingginya dan diprioritaskan buat pelajar yang akan masuk untuk mengembangkan edukasi yang mereka dapat di sekolah-sekolah. Cuma kalau diusahakan dari segi kuantitatif, tentunya pemerintah, terutama pemerintah Jawa Tengah ini harus lebih memikirkan kembali harga tersebut sesuai nggak dengan kemampuan kocek daripada turis lokal maupun turis luar ya. Mungkin turis luar tidak masalah, tapi turis lokal yang kebanyakan ingin melihat wisata tersebut dengan apabila tidak melakukan vandalisme atau hal-hal lain, tapi tidak sanggup untuk menggunakan kotek tersebut. Jadi segala sesuatu itu tidak bisa diputuskan berdasarkan keputusan final, harus betul-betul diteliti secara masif. Kalau tidak ya tentunya sebaiknya buat pelajar saja, saya kira, dengan jumlah yang murah untuk mereka memberikan edukasi. Saya kira demikian. Begini, itu Candi Borobudur termasuk budaya, itu kan budaya agama yang paling tua di dunia sama Indonesia. Itu kan termasuk cagar budaya alam, seperti di Tiongkok tembok besar kan, ya di Mesir piramida, juga di Indonesia kan dikaruniai Tuhan orang ini candi, seperti Candi Prambanan. Kita bangsa Indonesia harus melestarikan, nggak boleh ada pendapat. Kan banyak dirusak oleh orang-orang bangsa kita yang tidak bertanggung jawab, tidak beragama, gitu ya nggak? Jadi gitu rusak. Soal harga saya nggak berani komen. Itu keputusan pemerintah, mungkin dari sudut pandang masing-masing. Sekian, terima kasih. Menurut saya, ini pemikiran yang bagus ya, out of the box dari pemerintah. Jadi kalau tujuannya untuk pelestarian, menurut saya bagus sekali. Jadi dengan demikian akan mengurangi jumlah pengunjung yang naik ke atas, dengan catatan di pelatarannya tetap orang boleh masuk dengan tarif yang murah. Jadi kalau misalnya orang mau foto-foto cukup di pelatarannya saja. Kalau mereka mau naik, nah itu baru diberikan tarif yang tinggi tadi. Sehingga dengan demikian hanya sedikit orang yang bisa naik, dan keperluannya pun untuk keperluan tertentu saja. Jadi tanpa mengurangi semangat untuk datang ke Borobudur tersebut, orang tetap boleh masuk, tapi hanya di pelatarannya saja di bawah. Karena itu kan lahannya luas juga, jadi mereka mau foto-foto dengan latar belakang Candi Borobudur bagus di bawah. Tapi kalau mereka mau naik, itu tarifnya tinggi. Itu menurut saya. Keputusan yang ceroboh dan tidak berdasar ya. Jadi kalau memang mau menertibkan katakanlah turis-turis yang merusak, itu pakai instrumen security ya, satpam gitu, atau petugas-petugas di situ, dan juga menimbulkan kesadaran warga melalui pengumuman-pengumuman, bukan menaikkan 750.000. Ini kok kayak akal-akalan menaikkan harga ini, sehingga itu cara termudah menaikkan omset sebenarnya, membuat candi ini menjadi sumber revenue yang lain gitu. Padahal banyak lah revenue yang lain, menaikkan pajak CPO misalnya untuk diekspor. Jangan Borobudur gitu. Terima kasih. Maksudnya baik, tapi caranya kurang tepat menurut saya ya. Karena kalau bicara kapasitas untuk menjaga kelestarian dan
keutuhan candi untuk jangka yang lama, itu cukup dibatasi aja pengunjungnya. Satu hari misalnya hanya terima 1.000-2.000 orang. Naiknya juga jangan 750. Ya kalau mau dibikin mahal begitu mesti ada kompensasi, misalnya 750 itu berikut guide, berikut makan siang, itu mungkin masih boleh lah ya. Kalau enggak kan ya berat gitu loh, nanti yang terjadi malah nggak laku nanti malah. Kalau menurut saya itu tujuannya sudah benar. Pasti semua setuju lah demi pelestarian Candi Borobudurnya. Yang jadi permasalahan kan di angka ya ini. Nah, kalau mau naiknya bertahap itu pertama. Karena harga yang sekarang juga terlalu murah ya. Jadi itu juga nggak masuk akal lah kalau untuk mau menjaga kebersihan aja dengan uang segitu nggak bisa. Itu daerah situ ada yang batu-batunya, perawatannya itu udah nggak cukup. Nah, tapi kita takutnya satu lagi dikorupsi. Itu yang kedua. Terus lagi kalau misalnya untuk pelajar 5.000 itu sudah tepat. Tapi coba kita dipikir lagi, harus ada peraturan tambahannya. Kalau untuk anak-anak SD itu kan harus sama orang tua. Tidak mungkin lah dia anak SD, let's say lah kelas 6 SD pun nggak mungkin juga jalan sendiri ke sana nyasar. Jadi pasti ada yang bantu orang tua. Ya kasihan lah orang tua mau bawa anaknya bayar 5.000, orang tuanya bayar 750.000. Akhirnya nggak jadi itu, mendingan pergi ke Ragunan atau ke kebun binatang pasti lebih murah. Jatuh-jatuhnya seperti itu. Jadi harus ada revisi lagi, peraturan dimatangkan kembali. Berkaitan dengan kebijakan yang dimaksud, saya kira perlu dipertimbangkan oleh pemerintah adalah masyarakat yang berada di sekitar. Selain tarif yang memang terlalu mahal, kemudian akan membuat para pengunjung tidak ada, dalam tanda petik berkurang begitu ya. Masyarakat sekitar yang juga yang para UMKM yang penjual sekitar Borobudur juga pasti akan terkena dampak itu. Kiranya pemerintah dapat mempertimbangkan kembali dengan kebijakan yang dibuat ini. Tentu tidak bermaksud untuk membuat agar tidak jadi lestari Borobudurnya, tetapi masyarakat pun juga tetap bisa datang dan tetap bisa menikmati wisata indah yang salah satu jadi keajaiban dunia ini. Quote unquote ya, untuk domestik memang tidak menghargai adanya Borobudur dengan cara buang sampah sembarangan, naik ke patung yang harus dilestarikan. Nah, sampai attitude-nya itu bisa ditertibkan dengan baik, mungkin baru nanti akan diberlakukan secara umum. Tapi untuk shock terapi, saya setuju. Demikian opininya. Terima kasih. Jangan menaikkan tarif begitu. Itu mah cara gampang. Cobalah cari cara yang lebih bijaksana. Bagaimana caranya? Apakah dengan satpam atau apa yang menjaga gitu kan? Jadi jangan naikkan tarif begitu, orang bagaimana berat sekali. Kalau satu keluarga 5 orang udah berapa juta. Jadi cobalah bijaksana sedikit. Terima kasih. Sebenarnya kalau tujuannya baik untuk membatasi dan supaya juga terkendali di dalam, karena 3 tahun yang lalu kurang lebih di sana juga memang banyak turis kita yang nggak tertib. Tapi menurut saya sih sebenarnya batasnya dengan harga kali ya. Nanti kalau dengan harga itu kayaknya yang naik ke sana itu yang mampu bayar 750 kan di Indonesia itu nggak banyak gitu kan. Mungkin kan sekarang udah canggih nih, misalnya kalau di Jakarta ada Ancol, Ragunan, atau apa aja, atau di mana aja kan beli tiketnya sudah bisa online. Kasih kuota aja, harian tuh berapa, belinya harus online dan diumumkan di mana-mana supaya kalau turis-turis dari luar ataupun turis dari luar, maksudnya luar Jawa gitu ya kan, kasihan dia sudah jauh-jauh dari Kalimantan mau ke Borobudur, ternyata tiketnya habis. Nah itu kan harus dikasih tahu juga. Mungkin harusnya sih nggak dengan tarif ya. Kalau tarif itu kok kayaknya jadi komersial, terus jadinya kurang baik lah dilihat. Karena kan ini budayanya, ini kan peninggalan budaya Indonesia yang sudah mendunia. Jadi harusnya jangan dengan tarif, dengan online lah. Online kan sekarang udah canggih nih, harusnya semua orang udah bisa lah beli tiket lewat agen, lewat apa, beli sendiri. Mungkin itu sih. Bisa aja, tapi baiknya contoh aja kayak di negara lain. Jadi
diperbanyak kamera pengawas. Terus nanti kalau ada yang buang sampah pakai aturan, jadi nanti yang buang sampah didenda kayak di mana tuh, di Singapura aja sampai 5 juta gitu. Itu akan lebih ini ya, aturan-aturan itu, daripada harus kayak gitu jadi seperti komersial banget gitu ya. Kalau dampaknya kan tadi banyak orang yang itu, tapi kalau masalah harga tiket boleh aja dinaikkan, tapi jangan terlampau besar. Misalkan jadi 200, 250. Menurut saya sih itu. Lalu nanti petugas di sana juga harus diberdayakan kebersihannya, sehingga pelayanannya juga bagus kayak di negara-negara lain juga seperti gitu. Tapi aturan hukumnya yang jadi masalah kita kan, aturan hukumnya kenyataannya tidak juga gitu. Terima kasih. Ya, kita kembali lagi, tujuan utama naik itu untuk apa? Apakah untuk berdaya pelestarian budaya itu? Apakah untuk kesejahteraan para pegawai? Atau untuk apa? Atau untuk si cara para pengunjung supaya kapok nggak usah ngunjung gitu, karena jatuh mahal jadi nggak kuat bayar, jadi yang boleh ngunjung hanya orang yang kuat bayar doang. Nah yang gini, kembali lagi poin utama kita adanya budaya itu untuk apa? Manusia untuk budaya apa budaya untuk manusia? Kita harus pikirkan ke sana. Nah masalah takutnya supaya dia nggak bla 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 untuk rusak macam-macam. Ya pengawasan lah. Pekerjaan itu untuk apa? Kerjanya hanya untuk dengan speaker, jangan naik di atas stupa nanti sudah rusak begitu-gitu. Jadi dia hanya berleha-leha duduk di pos, hanya berteriak. Fungsinya pengawasan untuk apa? Hanya sekedar berteriak begitu. Kita lihat harus ada manfaat. Duit banyak untuk apa? Nanti manfaatnya siapa yang menikmati untuk itu? Begitu. Baik. Jangan merusak citra kita. Kadang-kadang hanya untuk komersil, untuk mencari duit supaya banyak, dinikmati oleh para oknum dan bla 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 begitu. Pemanfaatan buat budaya itu sendiri tidak ada, manfaat buat masyarakat tidak ada, edukasinya tidak ada. Kita harus melihat semua harus bisa berkesinambungan dan manfaat untuk bangsa dan negara ini, terutama manusianya begitu. Kalau menurut saya memang perlu pertama adalah dikaji ulang dulu, memang apakah diperlukan harganya seperti itu atau hanya memang tujuannya adalah untuk mengurangi pengunjung yang naik ke atas. Memang secara maintenance biayanya pasti cukup besar ya untuk seluas seperti itu, apalagi dengan kasus-kasus pencurian batu ya. Jadi memang perlu pengawasan dan treatment yang memang khusus, dan itu biaya yang cukup besar. Tapi menurut saya 750.000 itu juga harus dikaji ulang kembali ya. Apakah memang itu diperlukan? Menurut saya untuk orang-orang yang di luar Jogja yang masuk ke dalam, mungkin itu bisa penerapan harga yang lebih staggering. Ya salah satu contoh umpamanya adanya suspension bridge yang ada di Bandung di daerah Ciwidey. Untuk warga lokal itu mendapatkan potongan harga yang sangat menarik sekali, itu dari 50%. Tapi untuk ke Jakarta itu satu orang harus kenanya 100.000. Ya itu salah satu contoh saja. Ya menurut saya itu juga bisa ditiru juga. Tetapi paling intinya bahwa harus dikaji ulang dulu supaya goals yang diterapkan oleh Palu ini juga tercapai gitu. Ya, menurut saya ada 3 hal ya. Satu, ini terutama nih Opung nih mengambil keputusan sendiri atau memang ada koordinasi, ya tidak tahu. Tapi satu hal, ini kan budaya atau warisan bangsa Indonesia ya. Saya tidak mengerti kenapa pemerintah memutuskan dengan biaya begitu mahal untuk masuk, untuk melihat warisan negaranya sendiri atau warisan bangsanya sendiri. Mungkin bagi Opung 750.000 uang yang murah atau sedikit sekali, tapi bagi kita mungkin rakyat 750.000 itu mahal. Aneh sekali. 2, ini seperti contohnya kalau kita mau meja makan bersih, tapi makannya bukan di meja, tapi makannya akhirnya mutusin makannya di lantai.
keputusan yang terlebih aneh lagi. Itu. Ketiga, Opung coba berikan yang tadi mungkin yang cara memberikan diskon atau apapun untuk rakyat sendiri atau bangsa Indonesia, sehingga yang 750.000 ini tidak benar-benar dijalankan gitu. Coba dipikirkan kembali deh. Itu cukup. Menurut saya yang paling masuk akal untuk agar melestarikan Candi Borobudur agar tidak cepat rusak kan membatasi pengunjung, misalkan seperti itu. Itu sebaiknya dipakai adalah jangan menjual karcis masuk itu banyak-banyak, tapi dibikin sedikit saja. Sehingga kan nanti yang bisa masuk Wasirata ke situ kan ke Candi Borobudur sedikit. Tapi harga yang nggak perlu dinaikkan, apalagi tadi 50.000 tadinya buat yang turis lokal, jadi Rp750.000. Rp50.000 jadi Rp750.000 wacananya. Itu kan sama saja terlalu mahal. Dan masyarakat Indonesia itu masih banyak masyarakat kelas menengah ke bawah yang berdasarkan survei Bank Kompas 71%-nya dari total seluruh penduduk atau 198 juta jiwanya dari total 279 juta jiwa itu masyarakat kelas bawah yang ngantri minyak goreng. Jadi kalau masuk saja dinaikkan harga karcisnya, lalu bagaimana mereka bisa piknik? Kan mereka berhak juga untuk piknik. Dan inilah kemungkinan hasil pejabat-pejabat negara yang tidak jujur di belakangnya, kalau pemilu pilpres, cawapres, pilkada, termasuk jadi menteri dan lain sebagainya. Maka akhirnya memberatkan rakyat aja kemungkinannya. Saya melihat harga 750.000 itu terlalu mahal. Boleh saja dibedakan antara wisatawan yang ada di pelataran dan naik ke atas, boleh saja dibedakan, tetapi jangan terlalu mahal. Lebih baik diatur teknis lainnya, karena tujuannya kan untuk mencegah supaya tidak ada wisatawan yang nakal yang merusak. Di antara lain kan bisa dengan membuat jadwal. Dalam satu hari dibuat jadwal berapa kali untuk wisatawan dan dibatasi jumlahnya yang boleh naik ke atas. Kemudian juga dibuat aturan, dipasang CCTV dan dibuat pengumuman yang jelas, terjadi perusakan dengan bukti CCTV yang jelas akan dikenakan denda yang diperbesar. Nah, hal ini kan bisa mencegah. Karena dengan menaikkan menjadi 750.000, kalau ternyata yang naik juga ada orangnya dan mereka juga merusak. Jadi saya pikir harga 750.000 itu bukan alat untuk mencegah hutan. Jadi lebih baik diatur teknis lainnya. Jadi harganya boleh dinaikkan mungkin jadi 250.000 supaya tujuannya juga wisatawan lokal dan lain juga mereka mempunyai kesempatan untuk melihat keindahan dan keajaiban daripada Borobudur. Sebenarnya pemikirannya sih udah betul ya, bahwa ini untuk melestarikan. Kemudian lantainya haus, tangganya haus. Nah mungkin caranya seperti yang di luar negeri itu, kalau ada yang World Heritage itu mereka kasih kayu, jadi tidak diinjak, kemudian dibatasi mana yang boleh pegang, mana yang nggak boleh dipegang, dijagain. Jadi sehingga kelestarian tetap bisa terlestarikan dan kemudian orang juga bisa menikmati. Cuma harganya yang nggak boleh sampai terlalu mahal ya susah juga orang bisa menikmati ya kelestarian ini ya gitu ya. Terima kasih. Baik. Terima kasih Mitra Bisnis telah bergabung dalam Businessman Opinion. Saya Fahmi Andrian.